aku senang banget karena hari ini hari Minggu. Kak Zifra inget gak? Ingat sih, tapi kenapa kita harus senang Kak? Karena kita mau bersyukur, kita memuji Tuhan, muliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus bersyukur juga, bersuka cita. Kak Zifra juga kan? Iya dong. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Aku Mau Bersyukur. Semuanya dengan sukacita menyanyikannya. Kita mau bersyukur sama-sama kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu, oh Tuhan, atas semua kebaikanmu di dalam hidupku. Aku mau bersyukur kepadamu, oh Tuhan, walau mungkin hanya sedikit ku beri yang ku punya. Terimalah persembahanku hanya untukmu Tuhan. Ku berikan dengan senang hati yang terbaik bagimu. Terimalah persembahanku hanya untukmu Tuhan. Ku berikan dengan senang hati yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Yeay, hebat ya. Ada adik-adik yang udah nyanyi, tapi ada juga yang belum nyanyi. Oh, masih ada yang duduk, masih ada yang ngobrol, masih ada yang main gadgetnya Kak. Wah iya nih Kak Ellen. Padahal kan kalau ibadah nggak boleh sambil main-main ya Kak Ellen. Betul, kita nggak boleh apa aja sih Kak Zifra? Kita nggak boleh sambil makan, sambil main-main, lari-lari. Juga nggak boleh. Kita harus fokus sama Tuhan. Iya betul. Sekarang kayaknya kita harus jongkok dulu deh Kak Zifra. Boleh Kak Ellen. Ayo adik-adik yang di rumah ikutin kakak ya. Ayo adik-adik semuanya jongkok dulu. Are you ready kids? Yes! Tunggu dulu Kak Ellen. Belum ada yang ngikutin nih. Iya betul. Iya. Adik-adik sekali lagi ya. Adik-adik pokoknya harus ikutin sama kakak di sini. Dijongkok semuanya. Are you ready kids? Yes! We are the G2 Kids. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Berdiri. Mau menang Tuhan. Semuanya gerakin ya badannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan?
Kan muji Tuhan. Adik-adik pokoknya harus lebih semangat lagi nih. Kalau kakak-kakaknya di sini aja semangat, adik-adik juga harus semangat di rumah. Pastinya. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau menyanyikan lagu Jesus, Jesus kuat. Oke. Mari sama-sama. Harus semangat ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan di hidup kita. Dan kita adalah anak-anaknya Tuhan, harus lebih untuk bisa semangat dan melawan musuh kita. Ketika iblis datang menggodaku, ku lawan dengan kuat imanku. Ketika rasa takut menggangguku, ku panggil nama Yesus Tuhanku. Sebab Yesus yang membelaku, Yesus yang menolongku, Yesus sumber kekuatanku. Ku pegang tanganmu, berlari bersamamu, melawan musuh di depanku. Oh Yesusku, Engkaulah pahlawan hidupku. Jadikanku pasukanmu, Yesus. Ketika iblis datang menggodaku, ku lawan dengan kuat imanku. Ketika rasa takut menggangguku, ku panggil nama Yesus Tuhanku. Sebab Yesus yang membelaku, Yesus yang menolongku, Yesus sumber kekuatanku. Ku pegang tanganmu, berlari bersamamu, melawan musuh di depanku. Oh Yesusku, Engkaulah pahlawan hidupku. Jadikanku pasukanmu, Yesus. Ku pegang tanganmu, berlari bersamamu, melawan musuh di depanku. Oh Yesusku, Engkaulah pahlawan hidupku. Jadikanku pasukanmu. Ku pegang tanganmu, berlari bersamamu, melawan musuh di depanku. Oh Yesusku, Engkaulah pahlawan hidupku. Jadikanku pasukanmu, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok kayaknya masih lemas sih, Kak? Tadi kayak belum ada yang nyanyi deh. Kalian udah capek. Kak Zifra udah capek belum? Capek banget nih Kak. Capek ya? Adik-adik di rumah udah capek belum? Belum, Kak. Soalnya belum nyanyi, belum gerak. Kita kan mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu kita memperingati hari apa, Kak? Hari Paskah Kak Ella. Iya, hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus hari Jumat telah mati buat kita, buat menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan bangkit pada hari Minggu agar kita tidak mengalami maut, kita tidak mengalami kematian. Sebab Tuhan hidup mengalahkan dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur setiap minggunya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Kasih-Nya Tuhan sangat besar buat kita. Jadi kita latihan untuk bersyukur, memuji Tuhan. Sampai kita tiba di mana? Surga. Betul, sampai nanti kita tiba di surga bertemu dengan Tuhan Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kita mau dengan segenap hati kita, satu lagi kesempatan untuk adik-adik bisa memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Jika tadi adik-adik masih main-main, Tuhan kasih kesempatan satu lagi untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita katakan, Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kasih-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kita mau katakan lebih sungguh lagi, kita mau ucap syukur lebih lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Cinta-Mu selalu baru buat kami, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami lebih lagi. Ku naikkan syukurku buat hari
Bapa. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan, dan pertolongan-Mu selalu ada, tak pernah terlambat untuk kami Tuhan. Kami percaya Engkau. Tuhan, masuklah dalam hati kami, jadilah Raja, memerintahlah atas hidup kami, jadilah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu senantiasa memegang Engkau sampai akhirnya, senantiasa untuk mengikut Engkau sampai akhirnya, dan kami selalu percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau selalu baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi benih, dan kami bisa mengerti, bisa melakukannya, dan kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dok, tolong Aduh. dok teman saya dok. Aduh, Dok, ada apa teman ini? saya. Aduh, ayo pindah ke kursi dulu. Aduh, pelan-pelan. Aduh, sebentar ya, saya ambilin obatnya. Aduh, perih banget, Dok. Dok, teman saya habis cepetan, jatuh dari Dok. sepeda, Dok. Duh, Dokter, cepetan. Sebentar ya. kakinya sampai memar begitu. Aduh, saya bersihin dulu ya lukanya ya. Aduh, Dok, pelan-pelan dok, perih. sabar ya, Barian, bentar Aduh. lagi. Perih bentar dok. lagi ya. Aduh, pelan-pelan. Ini Sabar, saya perban sabar. dulu Aduh, ya. sakit ya lukanya. Tuhan. Tenang, Tuhan tenang, Yesus, tenang. tolong. Tarik nafas. Buang. Tenang ya, berlian ya. Pelan-pelan, Dok. Aduh. Duh, sabar ya, kamu sih nggak hati-hati. Dok, pelan-pelan. Aduh, tolong, Dok, pelan. Ini udah bentar lagi kok. Aduh. Sabar, Aduh, perih banget, Dok. sayang. Sabar. Aduh. Aduh, ketarik, Dok, pelan-pelan, Dok. Pelan-pelan, sabar. Dokternya udah cepet-cepet itu. Aduh, perih Nah, tapi. udah kok, Aduh. udah mau selesai. Udah selesai. Nah. Aduh. Nanti berlian selama 3 hari jangan sampai kena air dulu ya lukanya. Tuh, Oh, dengerin. Iya Dok. Makasih ya, Dok. Iya sama-sama. Lain kali Iya. hati-hati ya. Iya, Dok. Aduh. Dok, makasih ya, Dok. Iya, Terima kasih, sama-sama. Dok. Aduh, maaf ya Hen, aku jadi ngerepotin kamu hari ini. Enggak, tenang aja. Kan aku sahabat kamu yang baik. Jadi aku akan bantuin kamu. Tapi aku ngerasa aku nyusahin kamu. Enggak, makanya kamu harus hati-hati lain kali. Iya sih, kamu bantuin aku. Tapi kalau misalkan aku di rumah, Kan kamu di rumah punya mama papa. Tuhan udah kasih orang tua yang baik buat kamu. Jadi mereka akan rawat kamu dengan baik juga. tapi kalau misalkan kaki aku sembuhnya lama gimana? Kamu percaya nggak kaki kamu bisa sembuh? Hmm, Kamu harus percaya kalau kaki kamu bisa sembuh. Kan kamu punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sanggup menyembuhkan kita. Jadi kamu harus minta juga sama Tuhan. Kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu minta biar kaki kamu cepat sembuh. berarti nanti aku pulang aku harus berdoa buat minta kesembuhan sama Tuhan ya Hen? Iya bener banget. Biar Tuhan Yesusnya dengar. Dan Tuhan Yesus akan sembuhin deh kaki kamu. Oh ya udah deh, ntar aku pulang aku langsung berdoa buat minta kesembuhan sama Tuhan. Makasih ya Hen, udah mau jadi sahabat aku, udah mau ngebantuin aku juga. Iya dong, dengan senang hati. Yaudah yuk kita pulang biar kamu bisa istirahat. Yuk. Shalom Kids, apa kabarnya semuanya? Kakak yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Duduknya yang rapi yuk. Yuk, duduknya yang rapi, gak boleh sembari makan, gak boleh sembari main handphone, gak boleh sembari bercanda sama yang lain. Oke? Kita harus fokus dengerin firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak Debbie mau cerita di dalam Alkitab. Kita buka dulu nih Alkitabnya. Yuk, udah disiapin Alkitabnya? Kita buka Alkitabnya di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kakak Debbie baca, adik-adik juga baca ya di rumah ya. Oke, Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah adik-adik, di sini cerita tentang kalau Tuhan Yesus keluar dari Yeriko. Zaman dulu tuh Tuhan Yesus seperti artis. Jadi tuh banyak yang mau disembuhin sama Tuhan. Jadi banyak yang mau ngikutin Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Akhirnya di situ duduklah 2 orang buta di pinggir jalan. Mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Akhirnya orang-orang di sekitar itu ngomelin mereka. Diem, bisa diem gak? Kamu berisik banget. Akhirnya mereka gak peduli, mereka tetap teriak, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus berhenti, Tuhan Yesus mendengar bahwa ada yang teriak minta tolong. Akhirnya Tuhan tanya sama 2 orang buta ini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan tanya, bahasa sehari-harinya gini, apa yang aku bisa bantu sama kamu? Tuhan tanya sama kita, Tuhan tanya sama 2 orang buta itu. Terus 2 orang buta ini bilang, kami ingin melihat, mata kami mau lihat lagi Tuhan. Akhirnya Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Akhirnya Tuhan menjamah matanya, lalu seketika itu juga mata mereka bisa melihat lagi adik-adik. Mereka sembuh, betapa seneng banget kan bisa ngelihat dunia ini lagi. Akhirnya mereka bisa melihat, mereka mengikut Tuhan. Dan mereka menjadi sukacita karena sudah disembuhin sama Tuhan. Seperti cerita dalam drama tadi, waktu Kak Berlian jatuh, waktu dia merasa dia menyusahkan orang lain. Dia takut kakinya lama sembuhnya. Akhirnya dia menyusahkan orang lain untuk bantu dia jalan. Nah, tapi betapa Tuhan baik, kirimin Kak Berlian sahabat seperti Kak Heni yang setia nemenin dia waktu susah. Akhirnya dia menguatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang sayang sama kita, bahwa ada Tuhan Yesus yang peduli sama hidup kita adik-adik. Dia gak mau kita sakit, dia gak mau kita sedih. Makanya Tuhan nguatin kita juga bahwa Tuhan akan sembuhin kita. Cepat atau lambat itu waktunya Tuhan, tapi yang satu yang harus kita percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita apapun yang kita alamin. Amin. Nah, seperti juga di alam Alkitab ada tertulis. Kita buka Alkitab kita yuk di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah buka? Kita baca sama-sama ya. Hal pergumulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Waktu kita percaya, kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun pergumulan, Kak aku sakit, doa sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita semua. Amin. Kita percaya waktu kita sedih, kita dimusuhin sama teman. Kakak Debbie waktu kecil tuh suka dimusuhin teman. Kakak Debbie masuk kamar doa sama Tuhan. Dan kita percaya kalau kita punya sahabat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dimarahin mama, kita doa sama Tuhan. Apa yang salah ya sampai aku dimarahin, doa juga sama Tuhan. Apapun yang terjadi, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan.
Kalau mau sesuatu minta sama Tuhan. Kalau Tuhan mau percayakan itu sama kalian, Tuhan akan memberikan pada waktunya Tuhan. Amin. Nah, Kakak Debbie juga punya kesaksian waktu Kakak Debbie sakit di rumah sakit. Perut kakak tuh sampai sakitnya bukan main. Waktu divonis dokter kalau Kak Debbie adalah sakit usus buntu, Kak Debbie kaget. Tapi waktu di ronsen ternyata cuman radang usus. Nah, akhirnya Kak Debbie di situ berdoa, Tuhan, aku mau pelayanan. Aku mau melayani anak-anak, aku mau kerja. Aku juga ada tanggungan di keluarga dan aku mau sembuh, aku pasti sembuh. Nah, waktu itu di rumah sakit cuma 2 hari. Jadi hari Minggunya Kak Debbie udah bisa pulang. Nah, akhirnya di situ besokannya Kakak Debbie udah pulih, udah bisa kerja lagi dan Tuhan sembuhin. Dan itu dia, waktu kita minta sama Tuhan, masa iya Tuhan gak kasih? Masa iya Tuhan kasih batu waktu kita minta roti? Terus juga masa dikasih ular gitu kan, gak mungkin. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mengasihi dan menyayangi kita semua adik-adik. Ya, jadi ingat pesan Tuhan hari ini, waktu kita ngalamin sesuatu yang berat, yang sedih, yang bikin kita down, yang bikin kita mau nyerah. Ingat satu hal, kita punya Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang mampu dan sanggup dan masih mau untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita rasakan. Waktu kita juga ngelakuin dosa, kita datang sama Tuhan, minta ampun. Jangan bilang, aduh dosa aku berat, Tuhan gak mungkin ampunin aku lagi. No, Tuhan masih ada. Selama kita masih hidup masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk datang sama Tuhan. Ya adik-adik, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta juga pengampunan akan diberikan sama Tuhan. Amin. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekarang giliran adik-adik di rumah ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, 1 tahun udah berlalu nih, tapi COVID-nya masih ada. Nah, tadi kan kita sudah bahas minta sama Tuhan. Sekarang adik-adik buatin satu video ya. Kalian doa, minta sama Tuhan supaya COVID ini cepat berlalu dari negeri dan dunia ini. Amin, bisa? Dikumpul paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Dikirim ke grup masing-masing atau ke kakak-kakak Jitu Kids ya. Oke, nah sekarang kita mau berdoa. Yuk, sikap doa yang terbaik. Fold your hand and close your eyes. Nggak boleh ngintip-ngintip. Doa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, berkati Indonesia, jaga Indonesia, biar terus corona hilang ya Tuhan. Biar kita bisa ke gereja bersama teman-teman dan bersekolah bersama teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mau berdoa untuk Opa Niko, Opa Himawan, dan kakak-kakak Jitu Kids. Semoga mereka selalu sehat dan kuat, tetap semangat melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-temanku di Jitu Kids. Walaupun kita tidak bisa ketemu karena COVID-19, tapi saya berdoa teman-temanku, mama bapaknya sehat dan diberkati Tuhan. Dalam Yesus, saya amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas ibadah ini. Kita mau minta berkat dari Tuhan, agar kiranya Tuhan melindungi kita selalu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita mau katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Tuhan hari ini sudah boleh beribadah. Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan selalu ditinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini dan juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, boleh terus Tuhan cinta Tuhan Yesus dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan kami boleh terus meminta pertolongan hanya kepadamu Tuhan. Kami meminta berkat hanya kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan mendengarkan setiap kami dan Kau akan memberikan, Kau akan membukakan pintu-pintu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, selalu menyertai apapun yang kami kerjakan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu.